Rex, sebenarnya kalau kamu benar-benar emang sudah punya sistem yang kuat, akan jauh lebih bagus kalau misalkan kamu memiliki properti di belakangnya. Hai, Antoni Sudarsono di sini. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen sharing ke kalian, tapi please teman-teman, ini kalian harus wajib nonton dari awal sampai akhir karena ini adalah ilmu yang paling mahal yang pernah aku sharing di YouTube. Dan nggak biasanya aku mau sharing ilmu-ilmu yang sangat mahal ini. Nah teman-teman, jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu aku sempat ketemu dengan salah satu pendiri warung abnormal, Rex Marindo. Dan ceritanya itu dia lagi ada event di Jogja. Nah sempat aku DM ke dia, aku pengen ketemuan sama dia. Dan kebetulan dia mau. Waktu itu aku ngajak makan, tapi dia malah milihnya tuh makan di warung abnormalnya dia sendiri. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol di sana. Ada satu hal yang menarik. Waktu itu aku tanya ke dia, sebenarnya kamu ini bisnis apa, Kang Rex, gitu loh. Nah dia bilang sendiri ya dia tuh jualan F&B, tapi dia jual lifestyle-nya. Dia tahu untuk menjadi pemain F&B yang paling penting itu bukan marketing, bukan accounting yang hebat, bukan strategi pemasaran yang bagus. Yang paling penting dari semuanya itu adalah balik lagi ke produk, dimana produk ini adalah salah satu kunci kesuksesan dari suatu pemain F&B. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita dari produknya itu salah, kita mau marketing segimanapun, mau punya back office sebagaimanapun, itu nggak bakal bisa berhasil. Nah sebenarnya produk ini tuh harus cari produk yang seperti apa. Nah produk yang berhasil itu adalah produk yang benar-benar sudah ada dari dulu, marketnya sudah ada, sudah besar. Nah kita rebranding barang yang sudah ada itu. Misalkan apa? Misalkan kita tahu dari dulu sampai sekarang orang makannya nasi ayam, nasi ayam, nasi ayam. Ya nasi ayam itu kalau kita punya ciri khas, itu pasti akan laku banget. Pasti akan gede banget marketnya. Nah karena apa? Karena kita tahu makanan di sini itu sudah diterima sama warga bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Kalau nggak bakso, mie, itu adalah makanan-makanan pokok di mana semuanya itu ya emang udah dimakan dari zaman dulu sampai sekarang dimakan terus gitu loh. Dan kita tahu si abnormal ini adalah jualan Indomie. Nah dia tahu penduduk Indonesia paling banyak itu mengkonsumsi Indomie. Nah dia juga tahu kenapa mie instannya itu harus Indomie, karena mie instan itu Indomie itu menguasai market kurang lebih 80% di Indonesia. Sisanya itu adalah kompetitor-kompetitor lainnya. Jadi begitu kuat melekatnya si Indomie itu sampai dia menguasai pasar 80%. Jadi dia udah jelas, oke, aku tahu dari dulu orang sampai sekarang makannya mie. Oke, dari dulu sampai sekarang mie yang paling hebat, yang paling kuat strong point-nya itu adalah di Indomie. Jadi makanya dia bikin warung abnormal, dia bikin Indomie. Nah, dari situ dia leverage Indomie yang dia anggap murahan, kurang bagus, dia meleverage menjadi lebih tinggi, lebih pantas, derajatnya lebih tinggi lagi. Dibikinlah warung abnormal. Di sana dia memanusiakan si Indomie ini, dimana dia Indomie ini naik level. Indomie ini dikasih dengan bumbu-bumbu racikan, tambahin ayam, tambahin sapi, semuanya lengkap di sini untuk membuat sebuah Indomie ini naik level. Nah setelah itu dia menciptakan suasana yang cozy, di mana anak-anak muda itu bisa nongkrong, di mana anak-anak muda itu bisa bermain games, membentuk habit lah. Jadi dia itu pengen membentuk lifestyle baru untuk orang-orang yang makan Indomie. Nah setelah itu dia kebentuklah warung abnormal itu. Dia jalan beberapa lama, tapi ada yang menarik teman-teman. Waktu itu aku tanya sama dia, loh Kang Rex, kalau kalian main di abnormal, kalian punya keunggulan, maksudnya dia punya bisnis franchise yang sudah bagus, sudah kuat, sudah banyak franchise-franchise yang profitable. Sebenarnya kamu ini punya nggak sih properti di belakangnya? Nah dia cerita sendiri kalau dia itu tidak memiliki properti di belakangnya. Nah ini jadi problem teman-teman. Teman-teman tahu nggak, untuk investasi di abnormal itu butuh kurang lebih 5,2 miliar. Teman-teman bisa dibayangin ya, itu aku tanya tuh udah kurang lebih mungkin 6 bulan sebelum pandemi lah. Itu udah tahun lalu loh. Itu 5,2 miliar, nggak tahu sekarang berapa. Itu sudah include semua ya teman-teman ya, sudah sewa ruko, sudah sudah peralatan ikut kitchen set, terus habis itu udah training, sudah
sudah semuanya lah, macam-macam itu semua udah dapat semua di 5,2 M itu. Nah, teman-teman tahu nggak? Untuk BEP aja itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Bisa dibayangin ya, 3 tahunan untuk benar-benar akhirnya bisa BEP. Nah, problemnya itu adalah gimana kalau kamu tidak miliki properti di belakangnya dan kamu sewa itu, dikasih sewanya itu 4 tahun. Setelah 4 tahun itu kamu di-cut, kamu tidak bisa sewa lagi di sana karena pemiliknya itu mau tiba-tiba mau jualan, atau kalau enggak dia menaikkan harga sewa dengan harga tidak wajar karena lihat, wow, abnormal kamu kok rame ya, berarti kamu bisa lah berkat lokasiku yang bagus ini kamu naik toh omsetnya. Nah, kalau gitu aku minta penaikan sewa. Nah, ini biasanya akan menjadi kos tambahan di kemudian hari yang tidak diperhitungkan oleh franchisee. Nah, ini penting banget ya untuk kalian yang bermain di sektor bisnis yang belakangnya itu propertinya menyewa. Ini akan menjadi problem di kemudian hari karena kalian tidak bisa mengkontrol si pemilik propertinya. Either pemilik propertinya bakal bilang kenaikan sewa yang tinggi, atau tiba-tiba berubah jadi bagi hasil. Saya ngeliat kamu kok rame banget ya, saya mau bagi hasil aja deh, saya nggak mau sewa-sewa setiap bulan cuman bayarnya 10 juta, enak sekali, mendingan saya bagi hasil aja gitu loh. Nah, itu sering terjadi banget hal-hal yang seperti itu. Belum untung, baru mengerup untung sedikit lah, karena 3 tahun kita baru BEP, kita baru mengejar 1 tahun setelahnya itu untuk ngambil untung, ternyata pemilik propertinya itu tidak mau menyewakan lagi. Nah, itu akan menjadi masalah banget. Jadi investasi kalian itu tidak bisa kalian tarik jangka lurus sampai 10 tahun, 15 tahun, itu tidak bisa ditarik. Nah, kalian yang punya pikiran, oke, aku 3 tahun balik modal, kurang lebih berarti 3 tahun setelahnya aku bisa dapat untung segini. Nah, itu belum tentu bisa seperti itu kalau pemilik propertinya tidak mengizinkan kalian untuk bisnis di sana lagi. Dan biasanya ya teman-teman, untuk bisnis setelah 3 tahun untuk bisa sustain di angka omset yang bagus, yang sama persis seperti kalian buka, itu sangat-sangat sedikit chance-nya untuk bisa seperti itu. Biasanya setelah banyak dobrakan pemain baru, dobrakan sosial media yang baru, itu omsetnya itu akan tergerus sedikit demi sedikit. Dan ibaratnya setelah 3 tahun harusnya omsetnya itu agak menurun, kalian berharap bisa mengeruk tahun keempat, nah ternyata nggak bisa juga. Nah, itu kan juga kasihan loh, selama ini kalian ngapain gitu loh, karena kalian nggak punya properti di belakangnya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi problem yang tidak pernah diperhitungkan oleh para franchisee. Dan yang menarik, aku bilang Kang Rex, sebenarnya kalau kamu benar-benar emang sudah punya sistem yang kuat, akan jauh lebih bagus kalau misalkan kamu memiliki properti di belakangnya. Kamu bisa bilang ke ownernya, Pak, saya mendingan beli tempat Bapak saja. Nah, setelah itu kalau misalkan emang nggak punya uang untuk ngebeli, ya kita bisa ambil KPR gitu loh. Ambil KPR, duitnya kita puterin, habis itu buat franchise abnormal itu, nah nanti dicicil dari si warung abnormalnya itu sendiri. Nah, yang menjadi lucu, dia bilang, oh gini ya Ton ya, pantes waktu itu ada 1 orang yang mau franchise dia, tapi dia sudah diperingatin sama si abnormal, kalau di sana kamu buka itu pasti omsetnya sangat minim, tapi dia tetap ngotot mau buka. Nah, kenapa ya seperti itu? Nah, prediksiku tuh kayak gini. Waktu itu aku tanya, di sana pasaran rukonya berapa? Dia bilang 2,5 miliar. Nah, di sana ada berapa ruko? Dia bilang di sana itu kurang lebih ada 5 sampai 10 ruko. Aku kurang jelas rukonya itu sebenarnya ada berapa. Kayaknya ada banyak, mungkin 8 lah, dia bilang kayak gitu kan. Lalu bilang, "Oh, kayak gitu ya." Terus dia mau buka di rukonya itu. Dia bilang, "Iya, dia mau buka di situ, Ton." Kenapa ya dia mau buka padahal dia udah dibilangin kalau omsetnya nggak gitu bagus. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Ketika kalian franchise abnormal itu punya database yang sangat kuat banget. Jadi dia itu sebelum buka dia udah tahu kurang lebih orang yang di sana itu ada berapa orang, Indomaret dekat sana itu ada berapa, kampus-kampus di sana tuh ada berapa, rumah sakit di sana tuh ada berapa. Jadi dia udah tahu loh. Misalkan kita mau buka di Jalan Godean, kita pasang titiknya, nanti di sistem itu ada kekumpul datanya. Indomaret ada berapa, rumah sakit ada berapa, sekolahan itu ada berapa, universitas ada berapa. Nah, nanti di sana keluar angka-angkanya, berapa orang yang lalu lalang di sana itu ada berapa, itu semua ada datanya. Begitu datanya keluar, dia kan bisa menyimpulkan kurang lebih omset kamu itu segini.
Sebegitu kuatnya, makanya kenapa orang bisa sampai invest itu 5,2 miliar. Karena detail banget. Aku ngerasa, waktu aku ikut seminarnya, aku ngerasa gila, ini sih benar-benar detail banget. Ini kenapa orang benar-benar jadi trust banget. Karena begitu dia pasang titik aja, benar-benar keluar angka-angkanya itu gitu loh. Orang yang lalu lalang itu berapa, sampai dia bisa kurang lebihnya omsetnya itu berapa, dia bisa tahu teman-teman. Dan itu menghindari resiko-resiko di mana dia itu salah pilih lokasi. Setelah dia tahu, biasanya dia akan kasih preferensi baru ke franchisee-nya. Jadi preferensinya franchise itu diwajibkan untuk mencari 3 tempat. Setelah itu dia akan nunjukin titik-titik-titik. Setelah diketemuin kurang lebih pilihannya yang mana, itu salah satunya akan diambil. Nah kebetulan orang ini itu tetap ngotot di satu pilihan itu. Dia bilang, enggak lah, saya yakin bisa kok, bisa. Terus dia bilang, Pak, ini ada kemungkinan Bapak bakal gagal loh Pak. Mendingan Bapak cari tempat baru aja. Dia bilang, enggak apa-apa, saya tetap mau ambil franchise-nya, pokoknya di sini, lokasinya di sini. Dan benar, begitu dia benar-benar buka di sana, omsetnya tuh nggak sesuai dengan harapannya. Benar-benar nggak sesuai dengan harapannya, abnormal ya. Karena misalkan berharapnya itu sehari omsetnya 50 juta, ternyata dapatnya cuma 30 juta gitu loh. Atau mungkin 25 juta. Sangat-sangat minim, tapi dia senang-senang tanpa pernah komplain. Sama sekali nggak pernah komplain. Nah kenapa seperti itu? Karena yang menarik itu sebenarnya dia bukan bisnis makanan teman-teman. Dia bukan bisnis warung abnormal. Yang dia jual adalah bisnis properti teman-teman. Dia bermain di properti di belakangnya. Teman-teman tahu nggak? Waktu sebelum abnormal masuk di rukonya itu, harga ruko di sana itu 2,5 miliar. Kebetulan dia itu pemain properti ya. Jadi dia yang masukin abnormalnya itu. Dia buka abnormal dengan franchise 5,2 miliar. Dia masukin karena waktu itu ruko-rukonya itu sama sekali belum laku, teman-teman. Dia ada 8 ruko dan rukonya itu sama sekali belum laku. Posisinya tidak ada yang sewa. Begitu dia masukin abnormal, jeder di sini. Dia membawa hype yang dulunya nggak pernah ada orang. Tiba-tiba jadi ramai banget. Ada orang masuk. Setiap hari itu kelihatan banget. Perputarannya tuh ada terus. Nah setelah itu orang mulai melihat, rukonya di sini kayaknya bagus ya. Ramai juga tuh abnormal buka di sana. Oh, kayaknya enak tuh abnormal buka di sana. Ramai banget. Gimana kalau kita beli ruko di sebelahnya? Teman-teman tahu nggak? Setelah abnormal itu masuk, rukonya itu bukan lagi menjadi 2,5 miliar, tapi menjadi 4 miliar, teman-teman. Bisa dibayangin ya? Dulu yang rukonya itu nggak ada yang mau sewa, dijual 2,5 miliar, tidak ada yang laku. Sekarang dijual dengan harga 4 miliar. Karena apa? Karena masuknya si abnormal tersebut. Akhirnya 7 ruko sisanya itu mengalami kenaikan harga semua. Menjadi 4 miliar semua teman-teman. Yang harusnya 2,5 kali 8. Kurang lebih 16-20 miliar omset dari semua rukonya itu tiba-tiba mendadak boom menjadi 4 miliar kali 8 32 miliar. Teman-teman bisa dibayangin ya betapa beda jauhnya ketika kita bisa men-leverage suatu properti tersebut. Nah kebetulan ownernya itu adalah pemilik dari ruko-ruko tersebut, makanya dia benar-benar nyantai. Waktu abnormal bilang ini omsetnya tidak terlalu bagus, omsetnya akan minim, dia santai-santai aja karena dia bukan bisnis abnormal, dia bisnis propertinya itu sendiri. Teman-teman tahu nggak? Dia jual 3 rukonya aja, dia udah dapat 4,5 miliar tambahan keuntungan ya. Yang harusnya tadi kan 2 miliar aja sebenarnya udah untung kan. Tapi karena adanya abnormal, dia bisa mendapatkan keuntungan 4,5 miliar tambahan. Paham ya? Jadi dia rukonya itu misalkan harga modalnya 1,5 miliar, dia jual dengan harga 2 miliar, dia mendapatkan keuntungan 500 juta. Tapi karena adanya abnormal, ruko 1,5 miliar itu modalnya 1,5 miliar, dia bisa jual menjadi 4 miliar. Paham ya? Dia bisa dapat 2,5 miliar per propertinya itu sendiri. 2 properti kejual, dia sudah bisa melunasi franchise abnormalnya itu. Dia sudah BEP duluan. Sebelum BEP dari makanannya, dia sudah BEP. Karena apa? Karena dia punya bisnis belakangnya, dia punya bisnis propertinya. Dan teman-teman tahu, setelah adanya itu, dia sama sekali tidak ngurusin
apakah abnormalnya itu omsetnya bagus atau enggak, dia nggak peduli karena dia bermain di sektor propertinya. Begitu dia deal sekali, jedar, langsung dapat segitu. Begitu dia deal sekali, jedar, dia langsung dapat segitu. Dan sekarang dia itu malah pengen lagi untuk nge-franchise si abnormal untuk men-leverage propertinya mereka. Untuk men-leverage properti yang mereka yang sudah tidak laku, mereka leverage, mereka naikkan derajatnya dengan membuat suatu keramaian di sana. Nah, ini adalah ilmu properti yang sangat-sangat mahal. Kalau kalian ini benar-benar praktek, ini kalian jangankan uang 100 juta, 200 juta, kalian uang 1 miliar pun akan sangat kecil kalau kalian itu benar-benar tahu cara men-leverage suatu properti. Dan kalian akan benar-benar jauh menjadi orang yang kaya lewat properti. So, semoga video ini bisa membuka mata kalian tentang dunia properti. Dan teman-teman, pastikan kalau kalian yang suka video ini, pastikan kalau kalian itu like, comment, dan subscribe video kali ini. Karena ini menurutku ilmunya mahal banget dan kalian gak bakal bisa dapat ilmu ini dimanapun. Even di sekolah pun kalian gak bakal dapat ini, hanya orang-orang yang benar-benar sudah terjun ke lapangan, yang praktek di sana, mereka yang benar-benar mengerti cara meleverage properti seperti ini. Nah, thank you for watching teman-teman, and I'll see you in the next video. See ya guys!